Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Dr. Farel. Saya juga di Persona pada pagi hari ini, ya, Bapak. Sebelumnya di sini saya izin mencatat identitas Bapak, ya, Bapak. Sebelumnya dengan nama Bapak siapa, Bapak? Harahap. Harahap. Untuk jenis kelamin laki-laki, ya, Bapak. Iya. Tanggal lahirnya di mana, Bapak? 25 Mei 2005 di Purwokerto. Di Purwokerto. Untuk alamatnya di mana, Bapak? Sekarang di Karawang. Di Karawang, Bapak. Baik, Bapak, untuk nomor rekam medis saya ulang kembali 111, ya, Bapak. Baik, Bapak, di sini saya akan pemeriksaan hematologi bertujuan untuk mengetahui dan mendiagnosis apakah Bapak terkena anemia atau tidak, ya, Bapak. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita mencuci tangan menggunakan towel. Sudah mencuci tangan, kita cek kesadaran pasien, keadaan umum, apakah pasien ini terlihat sakit ringan, sedang, atau berat. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Baik, Bapak, boleh meminjam tangannya. Baik, Bapak, untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya semuanya normal, ya, Bapak. Baik, selanjutnya kita pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Posisi rambut, kita lihat apakah rambutnya berwarna hitam atau merah jagung, mudah rontok atau kering. Pada pasien ini rambutnya berwarna hitam. Rambut hitam, jagung, dan mudah rontok biasanya mengarah pada malnutrisi kronis yang disertai anemia. Selanjutnya kita lihat wajahnya, infeksi, adanya frontal crossing, hidung melesap, dan malar menonjol atau fesis kulit. Selanjutnya merupakan tanda-tanda hiperplasia sumsum tulang akibat eritropoiesis infektif pada thalassemia. Selanjutnya pemeriksaan mata. Kita lihat konjungtiva anemisnya, apakah pucat atau tidak, atau apakah terdapat selera iterik atau perdarahan konjungtiva. Konjungtiva pucat adalah indikator anemia. Sklerik iterik menunjukkan hemolisis. Peningkatan bilirubin pada anemia hemolitik atau thalassemia. Hidung, infeksi, apakah terdapat epitaksis atau krusta, indikasi gangguan koagulasi atau trombositopenia. Kita lihat mulut, Bapak boleh dibuka mulutnya. Apakah bibirnya kering atau pucat, gusinya apakah ada perdarahan atau tidak. Baik, pada apakah terdapat mukosa sitomatik angularis pucat oral pectes. Kita lihat, Bapak boleh dibuka, Bapak, lidahnya, apakah atrofi papi lidah, sitomatis angulari, dan atrofi papil adalah ciri khas anemia defisiensi besi. Lidah merah terang atau glossitis menunjukkan defisiensi B12. Kita lihat lehernya, infeksi pada kelenjar leher. Bisa leher, infeksi pada leher, getah bening, apakah lokasinya di oksipital, post atricula, anterior, cervical, parotid, sama submaxillaris, sublingual, dan aksila. Karakteristiknya jumlahnya kuat, mobilitas, dan tendenis. Biasanya jika membesar bisa terjadi keganasan atau terdapat penyakit kronis. Misalnya dengan anak tuber TB paru.
Selanjutnya toraks. Pasien dalam keadaan posisi telentang, lalu kita cek aspek jantung untuk mendengar denyut jantung. Pada usia 7 tahun terletak di ruang interkosta 4 garis intravicularis kiri. Kalau misalnya lebih dari 7 tahun terletak pada interkosta 5 garis mid auriculari kiri. Tempelkan diafragma stetoskop pada lokasi apex tersebut. Jumlah denyut suara S1 dan S2 dihitung 1 ketukan selama 1 menit. Selanjutnya abdomen untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali. Letakkan tangan kiri di belakang pasien, punten ya Bapak. Lalu palpasi abdomen, hepar dengan cara letakkan tangan kiri pemirsa di bagian belakang pasien dengan cara menumpang kosta 12 dan 11 dan 12. Sisi kanan dan hepar lebih mudah. Minta pasien untuk rileks. Boleh rileks Bapak. Boleh tarik nafas Bapak. Buang pelan-pelan Bapak. Tarik nafas Bapak. Buang pelan-pelan Bapak. Baik. Posisi hepar normal itu tidak terabat. Pada pasien ini heparnya normal, tidak ada pembesaran, tapi yang normal akan lembut, tetapi tajam dan bentuknya regulasi. Bila hepar terabat, tentukan pembesaran hepar dari potongan artikulasi kosta kanan dengan linea mid clavicularis kanan ke arah umbilical, dari hippoid processus tepi hepar ke arah bawah processus hypodeus. Lalu kita ukur bawah arkus kosta kanan dari potongan kanan dengan linea mid clavicularis kanan ke arah umbilical. Lalu 9 cm arcus costarum, ditulis 9 cm atau BAC. Ukur di bawah processus Pedeus. Dari ujung tepi hepar yang terabak ke arah umbilical. Misalnya pada hepar terabat 7 cm di bawah processus spediolus, ditulis 7 cm BPX abdomen pada palpasi limpa. Tekan bagian kanan pemirsa pada kosta garis mid axillaris. Tarik garis sias kanan melewati pusar. Letakkan tangan pemirsaan di sias kanan secara perlahan, pindah ke arkus kosta kiri. Kita pasien untuk inspirasi dalam. Boleh Bapak tarik nafas. Buang Bapak, tarik nafas. Buang Bapak. Tangan tidak menarik pos vertebra bagian kanan belakang agar limpa mudah terabat. Di pembesaran limpa kita nilai
tenderness atau tidak, nilai kontur limpa, rata, licin atau bernodul, pembesaran limpa menggunakan garis Emiger Subner. Selanjutnya, apabila tidak terabat, lakukan perfusi pada ruang timpa normal. Dul kemungkinan terdapat splenomegaly. Ekstremitas terdapat clubbing fingers, palmarnya pucat atau tidak, plantarnya pucat atau tidak, akralnya terdapat dingin atau tidak, dan CRT kurang dari 2 detik atau tidak. Kita kulit infeksi, apakah terdapat pucat, tanda perdarahan atau kering. Baik, selesai melakukan pemeriksaan, mencuci tangan dengan 6 langkah WL. Baik Bapak, untuk kesimpulannya, kemungkinan Bapak terdapat salmonel atau yang biasa dikenal itu sebagai anemia defisiensi zat besi ya Bapak. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak? Tidak ada dok. Untuk menegakkan diagnosis, Bapak bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Bapak, pemeriksaan penunjangnya Bapak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.